Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, kisah seram apa yang ada di sekitarmu. Malam itu, Bandung terasa beda. Kabut tipis mulai turun, bikin suasana jadi sedikit lebih dingin dan mencekam. Waktu itu aku baru selesai lembur. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Satu-satunya harapanku untuk pulang cuma bus terakhir yang lewat di depan kantorku. Untungnya, nggak lama nunggu. Dari kejauhan kelihatan lampu bus yang aku kenal. Syukurlah, akhirnya bisa pulang. Pas bus berhenti, aku langsung naik. Anehnya, bus ini sepi banget. Cuma ada beberapa penumpang yang duduk berjauhan. Semuanya diam natap kosong ke jendela. Sopirnya juga cuma ngangguk singkat tanpa senyum. Ya sudahlah, mungkin semua orang juga capek kayak aku, pikirku waktu itu. Aku pilih duduk di bangku agak belakang, dekat jendela, biar bisa lihat pemandangan kota Bandung di malam hari. Bus mulai jalan pelan-pelan, tapi rasanya ada yang janggal. Rute yang dilewati bus ini terasa asing. Bukan jalan yang biasa aku lewati setiap hari. Aku coba buka Google Maps di HP, tapi sinyalnya hilang. Perasaanku mulai nggak enak. Aku coba perhatiin penumpang lain. Mereka masih di posisi yang sama, nggak bergerak sedikit pun. Wajah mereka pucat banget, kayak nggak ada aliran darah sama sekali. Aku beranikan diri buat jalan ke depan, mau nanya ke sopirnya. "Pak, maaf, ini busnya lewat mana ya? Kok jalannya beda?" tanyaku sambil berusaha tenang. Sopirnya nggak noleh sama sekali. Dia cuma jawab dengan suara datar dan dingin. "Tenang aja, sebentar lagi juga sampai." Jawaban itu bukannya bikin tenang, malah bikin bulu kudukku berdiri semua. Karena panik, aku balik lagi ke tempat dudukku. Aku coba lihat lagi penumpang lain dengan lebih teliti. Dan saat itulah, aku sadar sesuatu yang bikin jantungku hampir berhenti. Semua penumpang, termasuk sopirnya, pakaiannya itu model lama. Kayak baju dari tahun 70-an atau 80-an. Dan yang paling bikin ngeri, dari balik kerah baju salah satu penumpang di depanku, aku lihat ada bekas tanah yang masih menempel. Aku langsung gemetar hebat. Ini bukan bus biasa. Ini pasti bukan orang-orang yang masih hidup. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Aku lari lagi ke depan, teriak-teriak minta turun. "Pak, stop! Berhenti! Saya mau turun di sini!" Sopirnya tetap diam, seolah nggak dengar teriakanku. Busnya malah jalan makin cepat, masuk ke jalanan yang makin gelap dan sepi, dikelilingi pohon-pohon besar. Aku udah pasrah, cuma bisa berdoa dalam hati. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul cahaya lampu motor yang terang banget. Pengendara motor itu sepertinya kaget lihat ada bus melaju kencang. Di jalanan sepi ini, dia terus-terusan kasih klakson. Anehnya, begitu cahaya lampu motor itu menyorot ke dalam bus, sopir itu langsung banting setir dengan panik. Bus oleng dan aku terlempar ke lantai. Pandanganku kabur. Tapi samar-samar aku lihat semua penumpang lain mulai kelihatan transparan. Wajah mereka yang tadinya pucat sekarang berubah jadi menyeramkan dengan mata melotot ke arahku. Bus terus melaju nggak terkendali sampai akhirnya menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Brua, semuanya jadi gelap. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan. Pas sadar, aku udah terbaring di pinggir jalan. Badanku sakit semua. Di depanku nggak ada apa-apa. Nggak ada bus, nggak ada penumpang, nggak ada sopir. Cuma ada pohon tua yang besar banget. Ternyata, aku ditemukan oleh pengendara motor tadi yang akhirnya menolongku. Besoknya, aku coba cari tahu soal kecelakaan bus di area itu. Kata warga sekitar, puluhan tahun yang lalu, memang pernah ada kecelakaan bus tragis di jalan itu. Semua penumpangnya meninggal di tempat dan busnya jatuh ke jurang. Konon, arwah mereka masih sering gentayangan, mencari penumpang baru untuk diajak pergi bersama mereka. Sejak malam itu, aku nggak akan pernah lagi berani naik bus sendirian di malam hari. Apalagi di Bandung. Cerita ini mungkin terdengar gila, tapi aku mengalaminya sendiri. Jadi, kalau kalian di Bandung dan terpaksa harus naik bus malam, hati-hati ya. Perhatikan baik-baik penumpang di sekitar kalian. Siapa tahu mereka bukanlah penumpang biasa. Gimana menurut kalian? Pernah punya pengalaman serupa? Coba deh cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.